kongestif. Untuk patologi seperti biasa kita tinggal mereview karena sudah ada di patologi khusus ya. Jadi subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu melakukan asesmen, penata laksana fisioterapi dan dokumentasi pada kasus penyakit jantung kongestif. Oke, sebentar saya stop video dulu ya karena koneksi saya agak kurang bagus. Baik, berikutnya kita review dulu bahwa anatomi jantung. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan ya. Kita ingat ruangan kanan adalah atrium kanan, ventrikel kanan yang berisi darah kaya CO2, sedangkan yang ruangan kiri, atrium kiri dan ventrikel kiri yang berisi darah kaya oksigen. Nah, kemudian ada ini 4 pompa sebenarnya, tetapi pompa utamanya ada 2, yang pompa gede-gede yaitu ventrikel kiri memompakan darah ke seluruh tubuh, kemudian ventrikel kanan memompakan darah menuju paru. Nah, pompa ventrikel ini kalau semuanya normal, anatomi fisiologinya normal, ventrikel akan memompakan darah ke seluruh tubuh kecuali paru dengan baik, sedangkan ventrikel kanan akan memompakan darah ke paru dengan baik juga. Tetapi apabila ada gangguan di jantung, apapun itu, entah kelistrikannya, entah karena kematian otot jantung, entah peradangan dan yang lain-lain yang membuat ventrikel ini nanti terganggu, kemudian tidak kuat memompa darah lagi, maka akan timbul keluhan berupa gangguan jantung kongestif ya, penyakit jantung kongestif. Jadi ini kita ingat 3 jenis peredaran darah manusia, kita sudah di fisiologi ya kemarin. Nah sekarang kita pelajari tentang patologi penyakit jantung kongestif. Apa itu penyakit jantung kongestif? Adalah suatu kondisi patologis atau gangguan berupa kegagalan fungsi jantung dalam memompa darah. Kuncinya itu, kegagalan fungsi jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Ditandai dengan apa? Tandanya adanya penumpukan atau bendungan atau kongesti, cairan abnormal di rongga tubuh. Ya. Kenapa numpuk? Karena tadi jantung gagal memompa darah dengan optimal. Nah, gagal jantung kongestif atau congestive heart failure atau CHF merupakan kondisi akhir dari seluruh kelainan jantung, baik yang kongenital bawaan dari lahir maupun yang akuisita dapatan. Ini dulu sudah saya jelaskan di patologi khusus. Jadi semua penyakit jantung kalau pasiennya selamat, kemudian ini ujung-ujungnya nanti setelah berapa tahun, nanti tiap orang berbeda-beda, nanti ujung-ujungnya dia akan menderita penyakit jantung kongestif. Ada orang serangan jantung koroner, kemarin kita belajar infak miokard. Di rumah sakit, alhamdulillah diberi kesempatan selamat oleh Tuhan. Nah, dapat pertolongan dengan baik, dia selamat, tetapi jantungnya kan enggak pulih seperti semula. Beda kalau kulit lecet bisa tumbuh lagi, tapi kalau jantung sudah mengalami penyakit jantung koroner sudah cacat dia. Ada beberapa sel jantung yang mati, sehingga kekuatan otot jantung berkurang. Kenapa? Karena ada sel-sel otot jantung yang mati, sehingga mompanya juga berkurang. Jadilah lama-lama dia gagal jantung kongestif. Dia punya penyakit hipertensi, karena hipertensi nggak bergejala, tensinya 180 ke atas tuh pasiennya nggak kerasa. Karena nggak kerasa, nggak ada keluhan, nggak pernah periksa, nggak pernah berobat, nggak pernah mengubah gaya hidup. Akhirnya setelah sekian lama, tahu-tahu otot jantungnya kelelahan dalam memompa. Kenapa? Karena selama ini tekanannya terlalu tinggi, jadi capek, otot-ototnya molor. Jadilah penyakit jantung kongestif. Ada kebocoran katup, ada kebocoran ruangan. Itu endingnya juga nanti ke gagal jantung kongestif. Jadi apapun penyakit jantung, itu nanti ujung-ujungnya berakhir pada gagal jantung kongestif. Kalau ginjal, apapun penyakitnya, misalnya infeksi di ginjal, ada batu ginjal, ada nefropati diabetik, gara-gara diabetes, ada kista di ginjal, nanti ujung-ujungnya adalah gagal ginjal. Maka kalau di jantung nanti apapun penyebab
penyakit jantung yang sebelumnya itu nanti ujungnya adalah gagal jantung kongestif. Jadi ini sebagai tumpukan akhir dari seluruh penyakit jantung. Nah, pada tahap awal ringan itu gagal jantung itu nanti ada hanya yang satu atau dua ini. Dulu juga sudah saya katakan, yang pertama dekompensatio cordis sinistra atau left heart failure, yaitu ventrikel kiri gagal memompa darah dengan adekuat ke seluruh tubuh. Yang kedua, tipe dekompensatio cordis dextra atau right heart failure, yaitu ventrikel kanan gagal memompa darah ke paru. Jadi bisa yang kiri dulu atau kanan dulu. Nah, tapi nanti setelah kiri gagal, lama-lama nanti kanan ikut-ikutan gagal, akhirnya timbul ke gangguan ketiga. Atau dulu kanan dulu gagal, lama-lama kiri juga ikut-ikutan gagal, akhirnya terjadilah kondisi akhir dari kondisi 1 dan 2, yaitu kondisi ketiga, namanya congestive heart failure. Ventrikel kanan dan kiri sudah kedua-duanya gagal memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, nanti kita berfokus nanti untuk kasus fisioterapinya, kita berfokus pada penanganan yang sudah gagal dua-duanya. Jadi di klinis Anda nanti tinggal dicek diagnosis medis pasiennya, apakah dekompensatio cordis sinistra, apakah dekompensatio cordis dextra, ataukah sudah CHF. Kalau CHF itu artinya kanan dan kiri dua-duanya gagal dalam memompa darah. Nah, ini hati-hati, selalu saya warning kalau post-test atau ujian hati-hati. Ini ada yang saya lingkari merah itu juga hati-hati, ya, keluar. Apa tanda dari kegagalan jantung kiri? Di kuliah ini banyak catatan ya. Untuk dekompensatio cordis sinistra atau kegagalan ventrikel kiri, itu tanda khasnya terjadi odem paru. Odem paru adalah penumpukan cairan di paru. Odem paru atau odem pulmo. Pulmo yang berupa secara mikroskopis berupa alveoli, bola-bola gelembung udara begitu, terisi oleh cairan bola-bolanya. Ya. Gelembung-gelembung yang atau balon-balon tadi yang harusnya isinya gas sekarang terisi cairan. Akibatnya apa? Mau mengembang tidak optimal, mau mengempis tidak optimal. Nah, pasiennya mengeluhnya apa? Sesak napas. Selain sesak napas, batuk. Jadi ciri khasnya untuk odem paru adalah ini dulu sudah dipatologi tapi saya ingatkan kembali karena biasanya lupa. Ya. Dekompensatio cordis sinistra. Ya. Ciri khasnya ini ventrikel kiri gagal memompa darah ke seluruh tubuh kecuali paru. Ditandai adanya edem paru atau udem pulmo, di mana bola alveoli yang seharusnya berisi udara pada kasus ini terisi cairan. Akibatnya apa? Pasiennya pasti mengeluh sesak napas dan batuk. Kemudian dulu juga sudah saya ingatkan, ini di patologi 1 sudah, patologi 2 sudah. Jadi kembali saya ingatkan jenis-jenis sesak napasnya. Awalnya dyspnea atau gini ya, awalnya sesak
napas hanya muncul saat bekerja atau beraktivitas berat dan berkurang dengan istirahat. Ini khasnya kalau orang Jawa menggeh-menggeh gitu. Namanya adalah dyspnoe de effort. Ya, ini sudah loh, ini di patologi umum sudah, patologi khusus sudah. Ini saya review lagi, jadi saya tinggal mereview. Sesak napas. Kalau udah lebih berat lagi nanti sesak napas dan batuk mendadak tengah malam saat pasien tidur dan berkurang bila pasien duduk atau setengah duduk atau tiduran dengan kepala diganjal bantal tertumpuk. Namanya adalah paroxysmal nocturnal dyspnoe. Yang ketiga, lebih berat lagi, yaitu sesak napas di segala kondisi dan posisi. Mau posisi apapun dia sesak napas. Bahkan pada saat pasien istirahat atau tiduran. Diem aja dia sesak napas. Namanya adalah ortopnoe. Ini adalah sesak napas yang paling berat. Hati-hati loh ya, selalu saya ingatkan kalau ujian, proses nih hati-hati membedakan. Awalnya itu aktivitas biasa tidak sesak, tapi misalnya naik turun tangga, jalan-jalan jauh, ya kerja berat, ngangkat-ngangkat, tahu-tahu kok sesak, terasa sesak, enggak gitu. Nanti kalau istirahat berkurang terus hilang, gitu. Lama-lama kok aktivitas ringan aja udah menggeh-menggeh gitu, terus tengah malam pas tidur tahu-tahu terbangun, batuk-batuk ngikil dan sesak. Nanti ketika bangun kan pasiennya duduk. Ketika posisi duduk, nanti sesak nafasnya berkurang. Yang ketiga adalah sesak napas di segala kondisi dan posisi, bahkan pada saat pasien istirahat atau tiduran. Jadi segala situasi, pasiennya diem aja, dia juga sesak. Ini kondisi udah paling berat, namanya ortopnoe. Nah, ini tanda khasnya udem pulmo ya, ada dyspnoe de effort, ada paroxysmal nocturnal dyspnoe dan ortopnoe. Hati-hati, jangan terbalik-balik ya. Nah, kita lihat nih tanda-tanda left side failure, tanda-tanda kegagalan jantung kiri, paroxysmal nocturnal dyspnoe, sesak nafas dan batuk tiba-tiba di tengah malam saat pasien tidur. Ada kata nocturnal itu menandakan malam hari. Dan ada exertional dyspnoe, ya. Kemudian ada ortopnoe, nama lainnya yang tadi ya. Ada dyspnoe de effort, ketika dia exercise dia batuk dan sesak nafas. Kemudian yang paling parah adalah sesak nafas di segala situasi dan kondisi maupun posisinya mau berubah apapun dia sesak ortopnoe. Kenapa? Karena ada edem pulmo. Nah, akibat edem pulmo tadi pasien juga kekurangan oksigen loh. Kekurangan oksigen. Nah, karena adanya edem pulmo, akibat yang lainnya apa tadi? Nanti akibat edem pulmo, akibat selanjutnya adalah ya oksigenasi jaringan
turun drastis. Turun sehingga pasien kalau otak kurang oksigen jadi pusing, sering pusing, lemes, cepat lelah, ya. Kenapa? Karena kalau otak kurang oksigen, pusing, cepat lelah, susah konsentrasi, gitu ya, dan seterusnya. Kalau otot-otot kurang oksigen, cepat lelah, lemes, gitu. Kemudian kulit tampak kebiruan, atau kita menyebutnya cyanosis, ya. Kenapa kulit tampak kebiruan, cyanosis? Nah, kurang oksigen. Nah, ini tadi, jadi ada capek, ada pusing, jadi gampang bingung, lelah, kebiruan, denyut jantungnya juga meningkat, takikardi. Anda tulisi sendiri, takikardi, denyut jantung meningkat. Kemudian kalau kita memeriksa udim pulmo tadi, selain tanda-tanda sesak nafas, pasien ngeluh sesak nafasnya, ada batuk, kalau diperiksa secara auskultasi, didengarkan ada bunyi crackles, kadang ada wheezingnya, terkadang ya karena parunya terisi cairan, kadang ketika batuk itu tekanannya tinggi sehingga ada beberapa alveolus yang pecah. Terkadang ya, ketika alveolusnya pecah, maka karena alveolus itu dibungkus oleh jaring-jaring kapiler, maka ada kapiler yang ikut pecah. Jadi ketika batuk dahaknya bercampur sputum terpers darah, kadang tambah darah, ada bercampur darah, atau hemoptysis atau hemoptu. Jadi terkadang batuknya saking ngikilnya, tekanannya tinggi, jadi kemudian ketika mengeluarkan dahak bercampur darah. Kemudian takipnu, cepat nafasnya cepat, tapi seseknya cepat. Ya, itu tanda-tanda khasnya. Jadi selalu saya ingatkan dari patologi 1 dulu, kalau gagal jantung kiri ingatlah dia edem pulmo. Ya, nah ini gambaran edem pulmo. Harusnya itu alveoli itu bola-bola berisi udara, bisa mengembang sempurna, mengempis sempurna, sehingga ketika terisi udara bisa sempurna mengembang, ketika menghembuskan udara juga mengempis sempurna. Tetapi kalau terisi cairan, gara-gara edem, cairan plasma tadi mengisi alveolusnya, maka seperti balon yang terisi cairan, mengembang sempurna juga tidak bisa optimal, mau mengempis juga masih ada cairan di dalamnya, nggak mengempis sempurna. Ya, jadi menimbulkan keluhan sesak dan batuk. Kalau didengarkan dengan auskultasi pakai stetoskop, akan ada perbedaannya. Paru normal kan karena hanya gas, ketika mengembang mengempis suaranya sonor. Tapi kalau terisi cairan karena udem pulmo, mengembang mengempis, ada gerakan cairan tadi ketika mengembang mengempis, namanya crackles atau ronki basah halus. Ada suara ronki basah halus karena ada cairan yang bergerak tadi. Nah, kalau di gambaran paru, dia kelihatan di udem pulmonya kelihatan ini ya, karena cairan itu kalau di foto ronsen kelihatan opak atau putih, sehingga kalau di foto putih gitu. Nah, berikutnya, bagaimana dengan kegagalan jantung kanan? Nah, ini yang selalu saya ingatkan juga dulu, kalau kegagalan jantung kanan itu yang identik dengan edem kedua tungkai atau edem tungkai bilateral, kanan kiri, bukan salah satu ya. Edem tungkai bilateral. Ya. Dulu sudah saya jelaskan patologinya, itu yang ngalir kebalik ke belakang, harusnya darah dipompa ke depan, tapi ada sebagian kecil mundur karena gagal memompa dengan optimal, ada yang sebagian kecil mundur, kemudian darahnya mundur gitu. Dulu sudah saya jelaskan ya. Nah, ciri khasnya, jadi kebalikannya dengan yang ini tadi ya. Tadi dekompensatio cordis sinistra, sekarang kita beralih di sini. Berikutnya adalah
Compensatio cordis dextra atau right heart failure, kegagalan ventricle kanan, ya. Terjadi akibat ventricle kanan gagal memompa darah ke paru dengan sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya ada sebagian kecil darah yang setiap kali memompa itu mundur ke belakang, ya. Nah, akibatnya terjadi penumpukan cairan di rongga-rongga tubuh dimulai dari yang posisinya paling bawah. Kenapa edem tungkai? Karena posisi secara gravitasi dia paling bawah, kemudian kita ingat cairan itu kan selalu mengisi bagian bawah dulu baru di atasnya. Nah, dari seluruh anggota tubuh kita itu kan tungkai yang paling bawah. Sehingga penumpukan cairannya di rongga tubuh terbawah dulu. Di rongga tubuh atau di bawah kulit, ya. Di paling bawah di jaringan kulit dan rongga tubuh di bawah. Apa? Pertama, edem tungkai bilateral. Bilateral artinya apa? Kedua sisi kanan kiri. Kalau bengkak satu sisi, jangan langsung simpulkan itu gagal jantung kanan. Karena ciri khasnya gagal jantung kanan karena itu sistemik, ya berarti bengkaknya kedua tungkai, karena paling bawah. Dan sifat edemnya pitting udem, ini juga sejak patologi khusus, di patologi 1 sudah ada pitting edem. Apa itu pitting edem? Yaitu suatu jenis edem yang ketika kita periksa dengan palpasi, kita tekan, terbentuk cekungan yang menunjukkan isinya cairan. Ketika tekanan kita lepaskan, cekungannya akan kembali seperti semula, menunjukkan di bawahnya terisi cairan. Pitting udem. Kalau tambah parah kelemahan ventrikel kirinya, kemudian cairan yang numpuk di kedua tungkai sudah penuh, berikutnya apa? Naik ke atasnya. Rongga di atasnya, kalau pada laki-laki ada rongga di pangkal paha, itu terjadi penumpukan di skrotum atau kantung zakar, sehingga dia akan membesar. Kalau perempuan tidak ada, sehingga tidak terjadi penumpukan di situ. Kalau itu sudah penuh, berikutnya penumpukannya pada laki-laki maupun wanita, yaitu di rongga abdomen. Rongga abdomen atau di rongga peritoneum, ya. Yang kita menyebutnya asites. Dulu dari gambar sudah saya jelaskan bedanya perut membesar akibat asites dengan perut membesar akibat obesitas apa. Pertama, kalau asites dari tampilan luarnya aja tuh bentuknya bunder, benar-benar bunder. Ya, kenapa? Karena kalau berdiri tegak ya bunder, seperti balon yang diisi cairan, akan menyebar merata. Kalau obesitas biasanya kan berlipat, berlekuk ya, nggak bunder seperti balon diisi cairan penuh gitu, jadi berlipat-lipat. Kemudian adanya asites, tekanan yang tinggi menyebabkan umbilikus atau pusernya menonjol keluar. Orang Jawa bilang gotong gitu ya. Nah, dulunya enggak, tapi gara-gara asites, semakin besar asitesnya, pusernya semakin menonjol keluar. Sedangkan orang obesitas justru cekung ke dalam. Berikutnya, bentuknya yang tadi bunder tadi akan berubah kalau orangnya
ganti posisi. Misalnya ketika duduk tegak atau berdiri tegak, bener gitu. Ketika dia tiduran, telentang, nanti agak merata kanan kiri. Ya, yang bagian depan agak berkurang. Ketika miring ke kanan, cairannya pindah ke kanan. Yang kiri agak kempes. Ketika miring ke kiri, cairannya akan numpuk ke kiri, yang kanan agak kempes. Sehingga pada asites itu bentuk perutnya berubah-ubah sesuai posisinya, ya. Tuh. Nah, kalau sudah asites asites yang diikuti disertai pembesaran organ-organ berongga, kan mengisi rongga-rongga tubuh, misalnya apa? Paling sering hepar itu hepatomegali, organ berongga atau yang jaringannya longgar. Hepatomegali. Kalau limpa atau spleen, splenomegali. Nah, akibat adanya pembesaran perut dan jaringan-jaringan tadi, ini kan tentu mengganggu fungsi sistem pencernaan. Sehingga akibat lainnya adalah pencernaannya terganggu. Kita bayangkan kalau perutnya terisi cairan, ya, akibat lanjut dari asites dan pembesaran organ adalah orangnya sesak, tetapi sesaknya dari perut, ya, karena diafragmanya tertekan, ya. Kemudian nafsu makannya turun dan lambungnya kan terdesak juga, jadi mual, muntah. Khususnya juga terdesak cairan, susah gerak peristaltik dengan normal, jadi susah BAB juga. Jadi akibatnya banyak. Kita lihat di sini. Jadi dari logika rentetan ini kita lihat awalnya tadi khasnya kegagalan jantung kanan adalah ventrikel kanan gagal memompa darah ke paru. Kemudian ada sebagian kecil darah yang balik ke belakang. Kita runut kalau balik ke belakang nanti ujung-ujungnya adalah terjadi penumpukan cairan di jaringan tubuh yang longgar atau organ berongga. Karena cairan itu selalu mengisi paling bawah, maka yang pertama kali bengkak adalah kedua tungkai. Harus kedua-duanya, ya, kanan kiri. Dan sifatnya bengkaknya piting udim. Kalau dipencet cekung, kemudian bisa kembali seperti semula, menandakan isinya cairan. Kemudian kalau tadi sudah penuh kedua tungkai, pada laki-laki skrotumnya membesar. Kalau wanita karena nggak punya, nanti langsung ke perut. Asites, di sini ada tulisan asites dan enlarged liver and spleen, pembesaran hati dan limpa. Pembesaran hati namanya hepatomegali, pembesaran limpa namanya splenomegali. Ya, kemudian karena ada banyak tumpukan bendungan cairan di vena, maka tekanan perifer vena meningkat. Ini ada. Nah, lama-lama juga perutnya udah penuh, nanti tangan dan kaki juga bengkak nih. Swelling in hands and finger. Tangan dan kaki bengkak. Kalau perutnya udah penuh, nanti gantian tangan dan jari membengkak. Akibat asites tadi nafsu makan turun, terus mual, muntah, kemudian susah BAB. Semakin ke atas nanti tekanan vena yuguler yang di leher ini meningkat. Itu, ya. Kemudian orangnya juga kelelahan. Nah, tadi di depan saya katakan kalau ini tambah berat, gagal jantung kiri semakin berat, lama-lama menyebabkan yang kanan ikut-ikutan gagal. Sebaliknya, kalau gagal jantung kanan, ventrikel kanannya gagal, kalau sudah berat, lama-lama ventrikel kiri juga ikut gagal. Sehingga endingnya adalah kondisi ketiga, yaitu kegagalan ventrikel kanan dan kiri atau congestive heart failure. Nah, ini tadi yang namanya edem tungkai bilateral yang sifatnya piting udem. Di mana pemeriksaannya? Biasanya di dorsum pedis atau punggung kaki, atau kalau tidak dua jari di atas
dua jari di atas mata kaki sebelah luar. Dipencet ya dengan metode palpasi. Kemudian pencetannya dilepas. Kemudian diinspeksi. Jadi metodenya palpasi dikombinasi inspeksi. Di palpasi itu dipencet, kemudian pencetnya dilepas, diinspeksi, diamati. Oh, terbentuk cekungan yang menandakan di dalamnya isi cairan. Kemudian ketika dilepas, pelan-pelan cekungannya balik lagi seperti gambar ini. Nah, ini foto piting udim. Dan asites, ya tadi saya katakan asites bentuknya bundar seperti bola terisi cairan, beda dengan obesitas. Terus kalau semakin besar asitesnya, ini vena-vena yang di perut kelihatan semakin biru, melebar gede-gede gitu, kayak orang varises tapi di perut. Jadi kelihatan seperti waduh kok kayak banyak ularnya di perut, ular-ular kecil-kecil biru-biru, venanya melebar, semakin gede asitesnya. Umbilikus atau pusarnya menonjol atau bodong. Kenapa? Karena terdesak cairan, kedorong. Ya. Tapi tadi saya katakan karena cairan itu bisa bergerak dan terutama mengisi mana tempat yang paling rendah, maka ketika dia terlentang begini, ya, kemudian ketika dia miring ke salah satu sisi, kalau dia miring ke kanan, ya nanti bagian paling bawah ini, bagian kanan ini keisi cairan, yang kiri yang sebelah atas ini tidak terisi, jadi beda, ya. Kalau pasiennya terlentang lagi, beda lagi. Miring ke kiri, beda lagi. Nah, kalau metode pemeriksaannya, kalau hati-hati kalau ujian ya, kalau piting udim tadi dengan metode palpasi dikombinasi inspeksi, kalau pemeriksaan asites itu dengan metode perkusi. Diketuk kan mestinya timpani, kalau isinya udara ini ketuk timpani ini berubah, ada cairannya. Jadi redup misalnya. Nah, nanti ketika miring kanan miring kiri berubah lagi, tadi yang timpani sebelah atas sekarang timpaninya sebelah kiri. Nah, namanya shifting dullness. Ini ada tulisan dullness toh. Okak beralih. Ya. Shifting dullness. Nah, tadi saya katakan kalau sudah kanan kiri gagal, ini jantung yang normal, ventrikel kiri, ventrikel kanan. Nah, ketika kerja berat, ventrikel kiri makin molor, ibarat karet gelang. Kalau dipaksa kerja yang berlebihan, karet gelangnya molor. Otot jantung juga demikian. Kalau kerjanya berlebihan, dalam jangka lama-lama otot-otot jantungnya molor. Nah, kalau karet molor malah jadi semakin lemah, loh. Nggak semakin kuat lagi, nggak bagus lagi. Elastisitasnya berkurang, kekuatannya berkurang juga. Maka otot jantung juga demikian. Semakin kerjanya berat, semakin molor, jadi jantungnya tambah gede ukurannya. Atau kardiomegali, jantungnya tambah gede. Tapi gedenya karena molor tadi, jadi semakin berkurang kekuatannya, karena sudah molor. Seperti karet yang sudah molor, kekuatannya berkurang. Jadi kalau di foto kelihatan, di ronsen, jantung yang harusnya ukurannya itu sudah ada standarnya, ini sekarang ketika gede, molor, akan bertambah kelihatan gede jantungnya. Atau kardiomegali. Nah, ini adalah kombinasi manifestasi klinis dari CHF, congestive heart failure, yaitu kombinasi antara gagal ventrikel kiri dengan gagal ventrikel kanan. Ingat, CHF itu merupakan kombinasi dari gagal ventrikel kiri dan gagal ventrikel kanan. Jadi ini sudah ujungnya benar-benar yang sudah gagal jantung yang sudah berat. Seperti ginjal ya gagal ginjal. Nah, ini kalau yang dekompresi sinistra atau dekompresi dekstra tadi tahap awal, begitu berlanjut terus ya nanti dua-duanya akhirnya gagal. Maka tanda dan gejala yang muncul pada CHF merupakan kombinasi dari dekompresi sinistra dan dekstra. Apa saja? Yang sinistra kan tadi udem pulmo. Berarti ada keluhan sesak napas saat bekerja atau dyspnea effort, kemudian saat tiduran tiba-tiba terbangun tengah malam atau paroxysmal nocturnal dyspnea. Nah, kalau lebih berat lagi sesak nafas di segala posisi dan situasi namanya ortopnu. Ada batuk kadang bercampur, dahaknya bercampur darah.
Karena kurang oksigen, orangnya tampak biru atau cyanosis. Karena otaknya kurang oksigen, jadi orangnya ngantukan, nggak konsentrasi, pusing, ya. Kemudian tanda dari gagal jantung kanan apa? Tumpukan cairan di jaringan dan rongga tubuh dimulai dari bawah, berarti tungkainya ya bengkak, kalau laki-laki skrotumnya ya bengkak, perutnya masih tes, limpanya membesar, splenomegali, levernya membesar, hepatomegali. Nah, lengkap. Dan ini sebenarnya pasiennya banyak loh. Sebenarnya pasiennya banyak. Lansia-lansia, kalau kita periksa di posyandu lansia atau pemeriksaan lansia-lansia tiap bulan, layanan lansia di puskesmas misalnya, itu sebenarnya kalau mau diperiksa dengan stetoskop, sebenarnya sudah banyak yang mengalami dekompensasio cordis sinistra, kegagalan ventrikel kiri akibat dari hipertensi yang tidak tertangani dengan baik. Kenapa? Sudah saya tekankan di 2 minggu yang lalu kuliahnya. Hipertensi mayoritas tidak bergejala. Dan lansia kita itu banyak yang 180 ke atas, bahkan beberapa itu 220, sama sekali tidak mengeluh apapun. Tensinya tinggi, tidak ada keluhan, jadi tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi. Karena dia merasa tidak ada keluhan. Kalau di tensi, ya santai aja, nggak ada keluhan kok gitu. Kalau diminta mengubah gaya hidup atau mengontrol tekanan darahnya dengan bantuan obat, banyak yang nggak mau karena merasa tidak ada keluhan. Lah akibatnya apa? Karena dibiarkan saja tekanannya selalu tinggi, jantung lama-lama capek, pompanya harus kerja keras. Dengan tekanan tinggi, dia tekanan di arterinya tinggi kan, pompanya harus kerja keras untuk bisa memumpakan itu. Akibatnya ventrikel kirinya jadi lama-lama molor, terjadilah dekompensasio cordis sinistra. Jadi pada lansia itu sebenarnya banyak kasusnya dekom sinistra yang berawal dari hipertensi. Nah, itu. Jadi kalau mau di posyandu kalau mau di anamnesis tadi yang PND, terutama di effort itu biasanya udah banyak. Misalnya simbahnya ngeluh, saya dulu setiap kali berangkat ke masjid, pulang ke masjid itu nggak apa-apa loh, sekarang kok baru tengah perjalanan menuju masjid udah terengah-engah, harus istirahat dulu nanti, jadi ke masjid jadi lebih lama atau berangkat atau pulang. Saya dulu menyapu halaman sampai sekitar rumah, sampai kebun belakang rumah, nggak apa-apa. Sekarang baru menyapu halaman sebentar, sudah sesek. Kadang keluhannya hanya itu. Ya. Jadi kalau mau lebih jeli sebenarnya banyak kasusnya. Nah, ini yang detail tadi. Kondisinya kalau sudah CHF, gagal jantung kanan kiri, pasiennya lemes terus. Kenapa? Cairannya sudah numpuk di seluruh tubuhnya. Yang dulunya kurus, berat badannya jadi naik. Bukan karena naik tambah gizinya, bukan. Naiknya karena tumpukan cairan yang abnormal. Ya. Jadi berat badannya dulu misalnya udah lansia, misalnya 45 gitu. Nanti bisa naik bertambah terus dalam hitungan hari. Tiap hari nambah gitu. Dulu saya ada pasien yang ekstrim nambahnya 11 kilo. Ya. Nanti kalau diberi obat untuk mengurangi cairan, nanti sambil kita timbang, kita pantau, itu nanti berkurang. Dulu bukanya seluruh tubuh. Tanda-tandanya tadi, ya kulitnya cyanosis, pucat kebiruan, ya ödem pulmo, ada sesak napas, batuk. Kalau diperiksa dengan stetoskop terdengar crackles atau ronki basah halus, kadang ada wheezingnya. Kemudian otak yang kurang oksigen jadi menyebabkan dia gelisah, bingung, sering pusing, sering nyeri kepala. Dan tadi vena jugularisnya kelihatan melebar ini ya, karena ada peningkatan tekanan, orangnya gampang lelah, sesak sepanjang waktu, perutnya membesar, levernya membesar, limpanya membesar, nah cairan yang ke ginjal turun sehingga pipisnya jarang.
terus mual, muntah, nggak nafsu makan, ya. Kemudian apa namanya, kulitnya teraba dingin, tidak teraba hangat tapi dingin karena aliran darahnya nggak lancar, denyutnya lemah. Nah ini biasanya pasiennya udah tiduran setengah duduk, kemudian oksigenan. Nanti bolak-balik kontrol ke rumah, opnam ke rumah sakit ini. Pas memberat banget nanti ke rumah sakit, diberi obat penguras cairan lewat keluar cairannya dikuras lewat kencing banyak banget. Sudah enakan pulang. Baru di rumah baru berapa hari masuk lagi gitu. Jadi bolak-balik masuk ke rumah sakit. Ya, di rumah tinggal seperti ini posisinya. Kalau tiduran biasa sesak sekali, ya. Jadi dia sesak terus, mau ngomong juga susah. Nah, sebagai catatan bahwa pasien dengan tadi kegagalan jantung yang sebelah kanan, kelemahan ventrikel kanan atau baru kelemahan ventrikel kiri belum parah, umumnya hanya rawat jalan aja di puskesmas atau di dokter keluarga atau PPK 1 atau praktek biasa. Biasa kita punya pasien seperti itu. Tapi kalau sudah CHF yang berat, yang sudah berat banget, sudah dua-duanya gagal dan berat, tumpukannya benar-benar tumpukan cairan udah banyak, pasiennya biasanya udah lemah sekali. Jadi tadi saya katakan bolak-balik opnam. Bisa opnam di rumah sakit tipe D, bisa tipe C, bisa B, tergantung berat ringannya. Jadi opnam karena dia perlu oksigenasi, perlu obat yang untuk nguras cairan, ya bisa lewat infus atau minum, dan pemantauan lebih ketat. Dan kalau sudah agak enakan nanti pulang tapi kontrol rutin. Begitu dia lupa minum obatnya, tambah berat lagi gitu. Nah, tadi karena yang di Kompordis Dex 100 ini ketika salah satu tuh banyak yang bahkan beberapa itu sebenarnya ada keluhan tapi belum nyadar sehingga nggak berobat rutin. Nah, biasanya baru nyadar kalau sudah levelnya CHF, dua-duanya gagal. Karena itu pada kasus ini biasanya kalau sudah ke rumah sakit itu biasanya sudah yang kondisi CHF. Nah, yang selanjutnya yang nanti kita bahas adalah terkait yang CHF, ya, yang sudah dua-duanya gagal. Nah, menurut New York Heart Association atau NIHA, secara fungsional CHF itu dibagi menjadi 4 kelas. Jadi derajatnya dilihat dari kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Derajat pertama, bila pasien dapat melakukan aktivitas berat tanpa keluhan, masih ringan. Derajat kedua, bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas lebih berat dari aktivitas sehari-hari tanpa keluhan, sudah mulai lebih berat. Yang kelas ketiga, bila pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan, jadi mau aktivitas ringan maupun berat selalu ngeluh sesak dan ngeluh cepat lelah dan lain-lain. Nah, yang paling berat adalah kelas 4, yaitu sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas apapun dan mutlak harus bed rest atau tirah baring seperti gambar tadi. Jadi kalau pasiennya benar-benar mutlak harus bed rest atau tirah baring, baik di rumah sakit maupun di rumah, sama sekali udah nggak bisa ngapa-ngapain, sesek terus, bengkak di mana-mana, mau bernapas saja susah, apalagi ngomong, ya, apalagi aktivitas. Nah, itu sudah kelas 4, derajat paling berat. Ya, ini tadi sudah ada kelasnya. Nah, sebenarnya penyebab CHF tadi sudah di prolog sudah saya sampaikan. Karena CHF itu merupakan kondisi akhir dari seluruh penyakit jantung, maka penyebab CHF apa? Ya aneka penyakit kardiovaskuler. Mulai dari hipertensi tadi. Hipertensi kalau lama nggak terkendali, lama-lama otot ventrikel kiri lemah, molor, nggak kuat mompa, terjadilah dikom kordis kiri. Yang lama-lama berlanjut dikom kordis kanan juga atau jadilah CHF. Dan penyakit jantung koroner yang berhasil selamat nanti setelah itu mengalami gagal jantung. Ya, jadi habis serangan selamat itu bukan berarti berobat, karena beda kalau kulit luka, lecet,
bisa tumbuh lagi ya orang normal, mulus lagi. Tapi kalau jantung yang kena itu udah meninggalkan kecacatan permanen. Kemudian penyakit jantung kongenital, misalnya sekat yang memisahkan ruangan atrium kanan dan kiri atau atrial septal defect bolong dan tidak ditangani, tidak dioperasi, tidak ditangani, ya lama-lama gagal jantung. Kalau berhasil ditambal dengan baik terus jadi normal lagi, ya insya Allah normal. Tapi kalau tidak ditangani, masih bolongnya masih terus, ya bisa memicu CHF. Terus penyakit katut jantung. Ini yang namanya saya katakan, ini ceritanya saya juga mengalami ini. Jadi saya secara teori sudah harus menyiapkan diri, kalau diberi umur panjang ya secara teori perjalanannya nanti ujung-ujungnya menderita CHF. Apa? Karena katut jantung saya yang 2 bolong itu. Nah, kalau katut jantung yang 4 itu ada 1 atau lebih dari 1 itu mengalami kelainan, entah bolong ataukah susah menutup, entah stenosis ataukah regurgitasi, nanti ujung-ujungnya adalah gagal jantung kongestif. Ya. Jadi, nah untuk mendiagnosis CHF itu menurut kriteria Framingham, tadi ya ada kriteria mayornya, ini bisa dilihat pasien keluhannya yang masuk kriteria mayor ada berapa. Adakah PND atau ortopnu, kemudian diperiksa adakah peningkatan tekanan vena jugularis, kalau diauskultasi apakah terdengar ronki basah, kalau dari ronsen apakah kelihatan kardiomegali atau edem paru, kalau didengarkan dengan auskultasi apakah ada tambahan bunyi jantung, ya. Ya. Kemudian kriteria minornya ini. Nah, adakah edem tungkai bilateral, batuk malam hari, dyspnoe di effort, hepatomegali, efusi pleura, kapasitas vital berkurang dari 1/3 maksimal, dan takikardi, denyut nadinya lebih dari 120 kali per menit. Jadi hasil anamnesis kita sama pemeriksaan kita maupun pemeriksaan penunjang ketemu apa, nanti dipilih dari kriteria mayor ada berapa, kriteria minor ada berapa. Ditegakkan bila ketemu dari kriteria mayor minimal ada 2 kriteria minornya, atau kalau enggak kriteria mayor ada 2 yang positif, bisa 1 kriteria mayor plus 2 kriteria minor. Nah, kemudian bagaimana penanganan medis? Ini yang bolak-balik sudah diajarkan di patologi umum, patologi khusus, tapi masih sering keliru. Udem pulmo banyak yang masih keliru dengan efusi pleura. Kalau udem pulmo selalu saya katakan ibarat balon, alveolusnya itu balon, itu cairannya ada di dalam balon itu, ya. Padahal kita kan ada jutaan alveolus, 70 jutaan sekitar alveolinya yang mikroskopis kecil-kecil. Tidak bisa disuntik, disedot gitu, nggak bisa. Karena kalau disodot, ya balonnya pada pecah, malah pecah alveolusnya. Dan nyedotnya hanya bisa, ibarat kesedot cuma satu balon itu. Beda kalau efusi pleura, ya ini sering kali keliru. Pemasangan BSD itu bukan di edem pulmo, tapi di efusi pleura misalnya. Sering keliru. Beda kalau pleura itu kan ruangan, tidak bersekat-sekat. Ya, kafum pleura itu ruangan, kafum pleura ruangan, efusi pleura itu ruangannya terisi cairan berlebih gitu. Nah itu disedot bisa karena ada ruangan terisi cairan, ketika disedot bisa kesedot banyak dari situ, tidak merusak balon-balon yang ada. Atau dipasang BSD ya di situ bisa. Tapi kalau edem pulmo nggak bisa ya. Nah, anamnesisnya pasiennya apa? Cepat lelah. Ya. Cepat lelah bila beraktivitas ringan, mandi, jalan lebih dari 300 mili, naik tangga itu cepat lelah. Sesak napas saat terlentang, malam hari atau saat beraktivitas. Tidur lebih nyaman bila menggunakan bantal yang tinggi.
Kenapa? Semakin tinggi, semakin mendekati posisi duduk, cairannya akan mengisi bagian bawah. Yang atas agak longgar, jadi agak lega, ya, berkurang seseknya. Dan bengkak di kedua tungkai, riwayat menderita jantung atau dirawat dengan gejala di atas. Ya. Pemeriksaan fisiknya ketemu sesak napas, frekuensi napasnya lebih dari 24 kali per menit. Nah, ini masalahnya kalau bolak-balik presentasi kasus, itu pasiennya sakitnya fraktur. Vital sign, tensinya normal, nadinya normal, suhu normal, tapi respirasinya nulisnya 28 kali per menit. Biasanya kalau presentasi saya tanya, pasiennya sesak nafas. Tidak, Bu. Normal. Kenapa frekuensinya 28 kali per menit atau 24 kali per menit? Yang benar ngitungnya gimana? Nah, ternyata sederhana, ngitung frekuensi respirasi saja masih keliru. Yang namanya respirasi, ingat, respirasi itu kan siklus inspirasi plus ekspirasi, siklus tarik nafas dan buang nafas. Ya, satu siklus itu buang nafas dan tarik nafas itu. Jangan menghitung ketika pasiennya narik nafas 1, buang nafas 2, tarik nafas lagi 3, buang nafas 4, ya keliru. Itu belum bernapas itu kalau inspirasi dihitung sendiri, ekspirasi sendiri, karena namanya bernapas itu satu siklus tarik nafas dan buang nafas. Kalau Anda mau inspirasi tok, ya inspirasi terus yang dihitung. Inspirasi 1, pasiennya buang nafas nggak dihitung. Tarik nafas lagi itu 2. Tuh. Nah, jadi rata-rata 12 sampai 16 kali per menit orang dewasa normal kalau bernapas. Nah, kalau udah 24 kali ke atas itu berarti sesak, ada takip no. Nah. Dan denyut nadinya juga berdebar-debar tapi nadinya kecil dan cepat. Ya. Nanti kita perdalam di yang asesmen fisioterapinya. Ya. Nah, diagnosis kerja gagal jantung kronik, diagnosis bandingnya apa? Sesak napas karena asma bronkial, sesak napas karena PPOK, kemudian bengkak karena uremia atau volume overload. Ini diagnosis banding. Selalu disertakan diagnosis banding. Pemeriksaan penunjangnya EKG, ronsen dada, lab sama ekokardiografi. Nah, secara ini nanti juga jangan keliru, kalau pasien atau masyarakat keliru itu wajar, karena bukan tubuh tadi, bagian di tungkai, di perut, di paru, dan lain-lainnya tadi dibuang lewat ginjal. Jadinya pasien setelah disuntik atau diinfus atau minum obat ini, pasiennya kencingnya jadi banyak banget. Karena itu biasanya kalau opnam dipantau lewat urin bag-nya, dipasang kateter, itu dalam setengah jam aja kadang kalau lewat infus nanti udah penuh, jadi dibuang, diukur itu berapa banyak cairan yang keluar. Ya, jadi itu bukan obat yang bikin kencing tapi diuretik, obat yang membuang tumpukan cairan dari tubuh dibuang lewat ginjal atau lewat urin. Ya, itu. Jadi kalau habis terapi mestinya pasien yang tadi bengkak-bengkak, dulunya berat badannya 45 gara-gara CHF berat, naik jadi 50 kg, naik 5 kg. Mestinya sesudah terapi dengan diuretik berat badannya turun. Ya, turun mendekati normal lagi. Makanya setiap hari ditimbang. Berat badannya mestinya turun. Tetapi kadang pertama tim medisnya kurang dalam menjelaskan itu. Yang kedua, kadang yang nunggu pasien kan ganti-ganti, kecuali pas COVID ini ya. Yang keluarga intinya yang nunggu utama udah dijelaskan, nanti penunggu berikutnya nggak dapat penjelasan, jadi terus salah paham. Ada benar kejadian yang pasien dari luar kota di rumah sakit terkenal, pasien anak ini bengkak seluruh tubuhnya, kemudian mendapat terapi diuretik sehingga bengkaknya berkurang, dikeluarkan lewat kencing. Tiap hari ditimbang kan semakin berkurang. Nah, keluarga pasien menganggapnya di rumah sakit nggak dapat penanganan dengan baik, kurang gizi, kurang dirawat, dan
sehingga menyebabkan mosok dalam 4 hari opnam turunnya 5 kilo. Itu nggak diopeni sama rumah sakitnya, itu beneran kasusnya ada. Padahal bukan seperti itu. Justru itu membuktikan bahwa terapinya berhasil. Dulu yang tumpukan yang membuat dia bengkak itu berhasil dikeluarkan, sehingga logikanya berat badannya kan turun karena cairannya banyak yang keluar. Nah, kita sering ketemu seperti itu, jadi sudah melabel tim medis atau rumah sakitnya jelek-jelek, padahal ternyata miskomunikasi, misunderstanding aja. Ya. Karena itu bagaimana menjelaskan ke pasien itu harus benar-benar disesuaikan dengan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dengan bahasa mereka. Ya. Nah, kemudian ini edukasinya, ya. Nanti bisa dibaca. Nah, sekarang asesmen fisioterapi. Ini saya beri kasus dulu, ya. Seperti kemarin. Contoh kasus CHF, ya. Bapak M, laki-laki 72 tahun, petani. Diantar keluarganya ke UGD RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan keluhan sesak napas dan bengkak di kedua tungkai. Dalam 4 bulan terakhir, pasien mengeluh sesak napas terutama saat bekerja di sawah, namun berkurang dengan beristirahat. Sejak 1 bulan yang lalu, sesak napas semakin berat, bahkan pada saat pasien beristirahat. Ada keluhan batuk, tidak ada keluhan pilek, demam, atau suara mengi. Sejak 2 minggu yang lalu, kedua tungkai pasien bengkak, namun tidak terasa sakit, tidak kemerahan, dan bila dipencet akan tampak cekung. Perut pasien juga bertambah besar dan terasa penuh. Seminggu ini pasien hanya berbaring di tempat tidurnya dan kulitnya tampak pucat kebiruan. Pasien sudah berobat ke mantri 2 kali, namun keluhan tidak berkurang. Pasien menderita hipertensi sejak usia 50 tahun, namun jarang berobat. Pasien merokok sekitar 8 batang per hari. Tidak ada keluarganya yang menderita sakit serupa. Karena keluhannya semakin berat, pasien diperiksakan ke UGD rumah sakit. Ini hanya sekilas soal cerita. Ya. Kayaknya kalau ujiannya luring atau offline itu tentunya soal ceritanya agak panjang. Tapi kalau online atau daring, soal ceritanya pendek-pendek seperti UPOM, hanya 3 kalimat. Ya. Tapi kalau offline atau daring biasanya saya buat soal cerita panjang kemudian dibuat untuk misalnya 10 soal atau berapa dengan soal kasus yang sama. Nah, sekarang seperti biasanya sambil kita berlatih mengisi status klinis, menulis status klinis, ya. Sambil saya cek presensinya juga, ya. Apa Muhammad Iqbal, identitasnya apa ini dari kasus ini? Identitas apanya, Bu? Pasiennya, ini kan ada kasus toh di slide. Kita seperti minggu-minggu yang lalu belajar menulis status klinis. Data identitas apa yang masuk dari kasus ini? Keluhan, sesak napas, dan Identitas. diantar keluarganya. Identitas itu apa? Ini ya, Bu, jenis kelamin gitu ya, Bu. Nah, ya, identitas kan apa dulu? Ya, Bapak M, ya, laki-laki, nama, ya, nama siapa? Namanya Bapak M. Ya. Jenis kelamin laki-laki. Ya. Umur 72 tahun. Ya. Pekerjaan petani. Ya. Nah, sampai situ aja. Data alamat ada nggak? Di kasus ini nggak ada toh? Harusnya ada. Kalau di kasus real ini, di soal cerita ini nggak ada, jadi belum bisa diisi. Agama juga belum bisa diisi karena di soal kasus ini nggak ada. Ya. Berikutnya, keluhan utama. Keluhan utamanya apa? Ganang ada nggak? Ganang silakan. Ganang kemana ini?
Tinggal kemana ini? Oke, Helmi, silakan Helmi. Keluhan utamanya sesak napas dan bengkak di kedua tungkai, Bu. Ya, keluhan utamanya sesak napas dan bengkak di kedua tungkai. Kemudian RPS. RPS-nya apa, Eli Zulfa? Riwayat penyakit sekarang. Ini kan ngerjakan tugas sudah saya review sebenarnya, apa sudah saya ajari sebenarnya. Apa, Eli? Ya, Bu. Bentar, Bu. Ya, silakan. Riwayat penyakit sekarang. Ini, Bu. Apa? Ya. Pasien diantar keluarganya ke UGD RSUD Panembahan Senopati. Oh, yang keras, suaranya yang keras, pelan-pelan apa? Tidak usah cepat-cepat, tapi suaranya keras, silakan. Pasien diantar keluarga ke UGD RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan keluhan sesak napas dan bengkak di kedua tungkai. Ya, terus? Dalam 4 bulan terakhir, pasien mengeluh sesak napas terutama saat bekerja di sawah, namun berkurang dengan istirahat. Terus? Sejak 1 bulan yang lalu, pasien sesak napas semakin berat, bahkan pada saat pasien istirahat. Ada keluhan batuk, tidak ada keluhan pilek, demam, atau suara menging. Sejak 2 minggu yang lalu, kedua tungkai pasien bengkak, namun tidak terasa sakit, tidak kemerahan, dan bila dipencet akan tampak cekung. Perut pasien juga tambah besar dan terasa penuh. Ya. Ada lagi? Seminggu ini pasien hanya berbaring di tempat tidur dan kulitnya tampak pucat kebiruan. Ya. Ada lagi? Pasien sudah berobat ke Mantri 2 kali, namun keluhan tidak berkurang. Ya, jangan lupa ya, di RPS itu selain perjalanan penyakitnya, apa yang memperberat, apa yang memperingan, ada nggak keluhan lain, misalnya batuk pilek dan teman-teman, juga ditanyakan riwayat pengobatan yang dilakukan pasien apa dan hasilnya bagaimana. Kalau pada kasus ini, dia berobat ke Mantri 2 kali, namun keluhan tidak berkurang. Terus langsung ditutup dengan karena keluhannya semakin berat, pasien diperiksakan ke UGD RS. Jadi terakhir kali dia periksa ke Mantri 2 kali itu. Berikutnya RPD, riwayat penyakit dahulu. Muhammad Septian. Muhammad Septian, apa RPD-nya? Tian kemana ini, Tian? Ya, Bu. Ya, RPD-nya apa? Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengalami hipertensi, Bu. Ya, hipertensi. Sejak sekitar 50 tahun yang lalu. Namun jarang berobat. Ya, itu harus ada poinnya. Jadi kalau misalnya Anda menanyakan, pernah menderita hipertensi tidak, Pak? Pernah. Sejak kapan? Harus tanyakan, bukan hanya berhenti di pernah, tapi sejak kapan? Kalau sekitar usia 50, berarti sekitar 22 tahun yang lalu, ini berarti sudah lama. Kemudian ditanya, rajin berobat atau tidak? Rajin kontrol atau tidak? Jadi tidak berhenti di situ. RPD-nya di situ ya. Kemudian RPK, riwayat penyakit keluarga. Berikutnya, Zidan ada tidak?
Ada, Bu. Ya, riwayat penyakit keluarga apa? Tidak ada keluarga yang menderita sakit serupa. Ya, riwayat tidak ada keluarga yang menderita sakit serupa. Kemudian riwayat pribadi berikutnya, Sisi, riwayat pribadi. Iya, Bu. Ya, apa? Pasien itu merokok sekitar 8 batang per harinya. Ya, jadi lengkap ya, udah sampai riwayat pribadi. Nah, berikutnya anamnesis sistem dan lain-lain itu nanti tergantung datanya. Yang penting Anda harus terus berlatih gitu, oh identitas isinya ini. Selalu dibuat inisial ya, jangan nama ini kalau untuk apa kepentingan umum ya. Kalau di rumah sakit memang nama lengkapnya harus ditulis, tapi karena kita untuk pembelajaran identitasnya inisial saja ya. Kemudian di identitas harusnya ditanyakan alamat, ditanyakan agama. Tapi pada kasus ini soal cerita ini tidak. Itu contoh keluhan-keluhannya. Nah, bagaimana asesmen fisioterapinya? Selalu dimulai dari anamnesis. Tadi kan keluhan utamanya apa? Sudah tadi. RPS-nya sudah, RPD-nya sudah, RPK sudah, riwayat pribadi sudah. Kalau menanyakan merokok, enggak Pak merokok, Anda tanyakan merokoknya berapa batang per hari. Kira-kira. Kalau sebungkus kan tinggal tanya sebungkusnya Bapak yang biasanya berapa? 12, 16 atau berapa itu. Saya nggak hafal rokoknya. Nah, kemudian anamnesis sistem tinggal ngisi lagi misalnya kepala dan leher, adakah nyeri kepala, leher. Biasanya keluhannya terkait apa? Sesak napas ada, terkait sistem kardiovaskuler. Kemudian adakah berdebar-debar, adakah mengi, batuk. Kemudian pada pasien CAF juga kadang disertai mual, muntah, dan susah BAB. Kadang buang air kecilnya nggak lancar, jadi turun, nggak banyak. Kenapa? Karena cairannya banyak yang numpuk di tubuh, jadi yang kebuang sedikit. Ya. Tanyakan itu. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah ini hati-hati. Anda beri tambahan catatan sendiri ya. Nanti kalau post test banyak keluar di sini. Pertama, kita harus memeriksa pasiennya keadaan umumnya bagaimana. Keadaan umumnya apakah lemah? Nah, kalau pasien CHF pasti lemah. Biasanya lemah, tampak sesak napas, kulitnya tampak pucat kebiruan atau cyanosis. Kemudian kelihatan akalnya itu basah dingin, ya tidak selalu ya, tergantung berat ringannya. Dan kesadaran, ya banyak yang masih sadar penuh, tapi kalau kondisinya sudah berat banget, sudah dirawat di ICU, kadang sudah mulai mengalami penurunan kesadaran, sudah mulai somnolen dan teman-temannya itu, sudah apatis, somnolen dan teman-temannya. Kalau sudah kondisinya sudah berat banget, biasanya dirawat di ruang intensif. Alat ukur untuk memeriksa kesadaran apa Melina? Alat ukur untuk memeriksa kesadaran udah Anda pelajari di mata kuliah lain loh. Pak, alat ukur untuk mengetahui pasien sadar penuh atau mengalami penurunan kesadaran. GCS, Glasgow Coma Scale, ya. Mata kuliah lain, jadi nggak saya lanjutkan di sini. Kemudian vital signs. Nah, vital sign hanya 4 ya isinya ya. Jangan tambahkan berat badan, tinggi badan di vital sign, salah total. Vital sign isinya hanya 4. Tekanan darahnya bagaimana, nadinya bagaimana, respirasinya bagaimana, suhu bagaimana. Pada CHF seringnya tekanan darahnya turun. Kenapa? Karena jantung udah gagal mompa, kedua ventrikel kanan dan kiri itu udah gagal mompa, sehingga tekanannya jadi rendah. Ibaratnya dulu pasien menderita hipertensi bertahun-tahun 180 ke atas atau 180 per 100 ke atas gitu, lama-lama jadi semakin turun. Kadang masyarakat mengiranya sudah sembuh sendiri, padahal bukan sembuh. Semakin turun itu menandakan jantungnya sudah mengalami kegagalan minimal di ventrikel kirinya dulu. Jadi tekanan darahnya cenderung rendah, atau kalau dibandingkan kondisi dulu waktu sebelum CHF dia turun. Ya. Nadinya kecil, jadi enggak kok kuat angkat gitu ya, kecil, harus kesama untuk mendengarkannya, tapi cepat, biasanya 100 lebih frekuensinya. Anda tambahkan sendiri di catatan ya. Misalnya kalau saya di whiteboardnya nanti kelamaan ini. Kemudian respirasinya jelas ada sesak napas,
Ditandai apa? Dia napasnya cepat. Tadi saya ingatkan, bolak-balik sampai mau ujian KTI, presentasi kasus, kemudian ujian KTI masih ada yang keliru menghitung frekuensi respirasi. Menghitungnya jangan kok inspirasi dihitung 1, ekspirasi dihitung 2, inspirasi lagi 3, ekspirasi 4, itu keliru. Karena namanya rangkaian respirasi itu, bernapas itu 1 kali tarik plus 1 kali buang, 1 seri. Jangan dihitung jadi 2. Berapa normalnya pada orang dewasa dalam kondisi istirahat? 12 sampai 16 kali per menit. Nah, kalau CAF biasanya 24 kali ke atas. Apa sesek banget. Suhunya gimana? Suhunya cenderung tidak hangat. Jadi apa maksudnya? Orang normal kan hangat 36,5 sampai 37,5 ya normalnya. Dia terabanya kalau diraba biasa tuh cenderung agak dingin. Kenapa? Karena sirkulasinya jelek. Nah, tapi kalau dia mengalami infeksi ya nanti biasanya demam misalnya, tergantung situasi pasien ya. Kemudian nah ini penting, antropometri bukan hanya berat badan dan tinggi badan, penting ini catatan juga. Berat badan perlu diukur, bahkan kalau dia kondisinya opnam ditimbang tiap hari, bahkan biasanya malah pagi sore ditimbang, pagi ditimbang, sore ditimbang. Ya, kemudian kenapa kok ditimbang? Karena akibat penumpukan cairan, pasiennya berat badannya bertambah secara patologis. Nah, keberhasilan terapi ditandai dengan kalau diberi furosemid tadi, berat badannya semakin turun. Kenapa? Cairannya banyak, cairan patologisnya hilang lewat kencing. Jadi dipantau hari ini berat badannya turun berapa. Turunnya malah normal pada kondisi ini karena turunnya akibat berkurangnya tumpukan cairan yang abnormal. Ya. Kemudian tinggi badan, kalau tinggi badan nggak berubah ya. Nah, yang penting lagi selain berat badan adalah lingkar perut. Kenapa lingkar perut perlu diukur? Karena pasiennya menderita asites. Jadi tumpukan cairan. Jadi tiap hari diukur, minimal sekali sehari diukur lingkar perutnya. Tujuannya untuk apa? Mengetahui apakah setelah diterapi, setelah diberi furosemid tadi, cairannya banyak yang hilang lewat urin tadi, apakah asitesnya berkurang? Maka idealnya lingkar perutnya kan berkurang begitu, seiring dengan banyaknya tumpukan cairan yang berkurang. Jadi penting untuk mengetahui asitesnya berkurang atau tidak, diukur lingkar perutnya juga. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi? Tadi ingat, inspeksi itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu inspeksi statis dilakukan saat pasien diam. Contohnya apa? Pas pasien diam diamati ekspresinya, apakah tampak sesak nafas, atau tampak menahan sakit, atau tampak bagaimana. Warna kulitnya, apakah pucat sianosis itu, pucat kebiruan, pucat saja anemis, atau pucat kebiruan sianosis. Kalau dia opnam, dilihat terpasang nggak oksigen. Biasanya terpasang oksigen. Lewat nasal kanul yang lewat selang itu saja atau pakai sungkup. Kalau udah lebih berat kan pakai sungkup ya. Terus ada terpasang infus atau enggak? Atau terpasang infus plus terpasang obat intravena. Nah, itu masuk di inspeksi statis. Ya, jadi kalau Anda besok nulis status klinis praktek di rumah sakit, kalau pasiennya opnam ya diamati juga ada enggak oksigen terpasang, ada enggak kateter terpasang, ditambahkan sendiri ya, kateter juga ada enggak, infus ada enggak, atau misalnya terpasang water seal drainase WSD gitu. Itu ditulis. Berikutnya inspeksi dinamis, yaitu pengamatan yang dilakukan pada saat pasien bergerak. Nah, bergerak di sini tidak harus jalan atau naik turun tangga, loncat-loncat atau apa, enggak. Dilihat, kasus ini kan pasiennya kardiovaskular pulmonal ya. Berarti yang diamati misalnya termasuk pola napasnya. Pasien
dari napasnya kelihatan sesak napas atau tidak, pola napasnya bagaimana, terus kelihatan jalannya bagaimana. Nah, jadi inspeksi dinamis disesuaikan kasusnya. Ya, kemarin sudah saya ingatkan berkali-kali, kalau pasiennya fraktur femur, Anda bisa inspeksi dinamisnya bagaimana pola jalannya. Tapi kalau pasiennya frozen shoulder, jangan laporannya inspeksi dinamis pola jalannya nggak nyambung. Frozen shoulder yang bermasalah bahunya, ya yang dilaporkan bagaimana gerakan bahunya itu. Kemudian palpasi. Contoh palpasi tadi jenis edem. Untuk tahu piting udem atau bukan, pakai metode palpasi dikombinasi dengan inspeksi. Inspeksinya apa? Inspeksi statis. Dipencet itu dengan palpasi, kemudian diamati dengan inspeksi apakah terbentuk cekungan atau tidak. Kalau terbentuk, kembali terus diamati nanti kembali seperti semula. Palpasi yang lainnya untuk mengetahui apa? Ada nggak pembesaran hepar, pembesaran limpa atau splenomegali, ya? Kemudian bagaimana dengan vokal fremitus, ya? Getarannya berbeda atau enggak? Ada enggak spasme otot? Anda tambahkan lagi, biasanya pada pasien CHF, palpasi ditemukan piting udem di kedua tungkai, ditemukan pembesaran hepar atau hepatomegali, ditemukan pembesaran limpa atau splenomegali, kemudian vokal fremitusnya turun, ini dipraktekkan Bu Cinten ya. Kemudian spasme ototnya, terutama spasme otot-otot pernapasan. Kenapa? Pasiennya kan ngeluh sesek dan batuk, sehingga untuk berkali-kali batuk, kemudian sesak napas, otot-otot napas utama maupun otot bantu napasnya kan semua kerja keras. Saya ulangi, karena ada keluhan sesak napas dan batuk, maka otot-otot pernapasan, baik otot utama maupun otot bantu napas itu kerja keras semua. Akibatnya apa? Spasme, sehingga rasanya dadanya itu sama punggungnya, sama bahunya itu terasa kenceng di ototnya, terus nyeri. Nggak percaya pasien yang batuk lama atau sesek, pasien asma juga gitu. Pasien-pasien yang mengalami keluhan sesak napas dan batuk, agak lama atau batuknya agak ngikil gitu, mesti ada spasme otot pernapasan. Ya. Kemudian perkusi. Nah, perkusi tadi saya contohkan perkusi abdomen untuk mengetahui ada tidaknya asites. Kalau ditemukan waktu perkusi ditemukan pekak beralih, waktu telentang ada pekaknya di sebelah sini, abdomen agak bawah, begitu miring ke kiri, pekaknya beralih di sebelah kiri. Kalau miring kanan, pekaknya beralih kanan. Jadi namanya pemeriksaan perkusi. Kalau ketemu pekak beralih atau shifting dullness, itu menandakan adanya asites. Hati-hati kalau ujian ya. Perkusi paru juga berubah. Paru harusnya normalnya sonor, ini jadi berubah suaranya. Kemudian auskultasi. Nah, ini dengan stetoskop mendengarkan bunyi jantung. Oh, bunyi jantungnya ada tambahan suara S3 atau kalau tidak jantungnya berbunyi murmur, bising. Rup, rup, rup gitu, ada bising jantung. Sebenarnya kalau punya mbah yang sudah sepuh-sepuh atau rajin ke posyandulansia ini akan bisa banyak mendengarkan bunyi jantung yang nggak normal. Bising jantung akibat kelamaan menderita hipertensi. Itu banyak kasusnya kalau kita ke posyandulansia. Suara napasnya nanti juga akan berubah. Ya, kalau sudah ada edem pulmo, jadi ada bronki basah halus. Akan disertai bising. Ya, tuh. Terkait PPA, adakah pertanyaan? Tadi mungkin ada yang ketinggalan nyatet. Ini yang isian-isian ini nanti banyak keluar di ujian loh, modelnya kan gitu. Di pemeriksaan seperti ini, metodenya apa? Dari hasil pemeriksaan ketemu begini, menandakan apa? UKOM juga demikian, nanti banyak di pemeriksaan-pemeriksaan. Alat ukurnya apa? Metodenya bagaimana? Kalau positif menandakan apa? Nah, itu pertanyaan di UKOM banyak seperti itu. Termasuk yang besok ujian saya ya.
Kalau ada yang ketinggalan, silahkan ditanyakan. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Tidak ada. Bagaimana pemeriksaan fisik pada CHF? Ya. Lanjutannya, pemeriksaan gerak dasar. Pemeriksaan gerak dasar meliputi pemeriksaan gerak pasif dilakukan dengan bantuan terapis. Jadi pasiennya diam saja, pasiennya yang menggerakkan, ya. Pasiennya diam saja, terapisnya menggerakkan. Nah, kalau ini banyak keluhan sesak napas, ini terkait dengan bagaimana gerakan dia mengembang-empiskan dada, toh. Nah, kalau ini nggak bisa gerak pasif, karena kan nggak bisa terapisnya mengembang-empiskan dada pasien, nggak bisa. Jadi kalau terkait mau memeriksa gerakan napasnya, itu gerak pasifnya nggak bisa dilakukan. Tapi gerak aktifnya, pasien disuruh bernapas secara mandiri, bisa nggak dia bernapas dengan optimal. Misalnya bisa, tapi kelihatan sesak napas, ya, misalnya. Dan gerak aktif atau isometrik melawan tahanan. Nah, kalau terkait nafas berarti tahanannya di dada, kemudian pasien ini. Tapi kalau pada kasus CHF ini udah nggak bisa biasanya, ya, karena udah terlanjur sesek banget. Dan pemeriksaan kognitif intrapersonal dan interpersonal. Kalau pasiennya sadar penuh, ya, biasanya ini kognitifnya bagus, intrapersonalnya dia sadar kalau dia sakit, dia di opnam itu sadar, paham gitu. Interpersonal, kemampuan berinteraksi dengan terapisnya juga baik biasanya. Pengen sembuh, jadi dia komunikasi diberi edukasi dan lain, dia bisa memahami. Biasanya normal-normal aja, tapi kalau gerakan dasar ini biasanya ada gangguan. Kemudian kemampuan fungsional, nah ini jelas terbatas. Tadi kita lihat pasiennya kan cuma tiduran di bed, terpasang oksigen, sudah bengkak seluruh tubuh, bernapas saja susah, dalam kondisi diem aja susah, apalagi bicara, apalagi bergerak. Jadi posisinya gitu aja. Jadi fungsional dasarnya biasanya kemampuan transfer dan ambulasinya mengalami keterbatasan. Ya, dia nggak bisa kemudian bangun, jalan-jalan, mandi sendiri itu biasanya sudah terbatas. Kalau sudah CHF-nya derajat berat ya, yang sudah kelas 4 tadi. Ya, biasanya kita nangani fisioterapis membantu nangani yang ini kelas 4 ini, kelas 3 atau 4. Dan fungsional aktivitas merawat diri dan melakukan ADL di mandi sendiri udah susah, bernapas saja susah logikanya. Bernapas saja susah, apalagi melakukan mandi, makan, berpakaian sendiri itu sudah susah. Biasanya ada penurunan juga. Nah, lingkungan aktivitas, nah bagaimana kemampuan pasien beradaptasi dengan lingkungannya mendukung nggak untuk proses kesembuhannya. Dan pemeriksaan spesifiknya tadi, pada kondisi ini dia diperiksa dulu sadar atau tidak, sadar penuh atau mengalami penurunan. Alat ukurnya namanya Glasgow Coma Scale, GCS. Ada keluhan sesak napas, diperiksa derajat sesak napasnya dengan fast modifikasi atau skala Borg. Sudah beberapa kali saya ingatkan, fast itu memang paling sering untuk derajat nyeri ya, tapi ada fast yang dimodifikasi untuk mengukur derajat sesak napas. Kalau yang nggak usah modifikasian ya biasanya skala Borg itu langsung skala Borg, tapi bisa dengan menggunakan fast yang dimodifikasi. Bagaimana mengukur besarnya udim dengan midline, ya, dengan pita ukur, mengukur besarnya asites, derajat asites dengan pita ukur, diukur lingkar perutnya. Bagaimana memeriksa kekuatan otot? Biasanya karena pasien melemah ya, kurang oksigenasi, ototnya melemah, terjadi penurunan kekuatan otot biasanya. Anda tuliskan ya tadi ya, problem-problemnya pada CHF tadi, ada sesak nafas diukur dengan apa, ada udim, ada asites diukur dengan apa, kekuatan ototnya juga turun. Alat ukurnya namanya manual muscle testing. Ini ditambahkan lagi, biasanya ada spasme otot juga. Anda tambahkan ya di sini ya. Saya tambahkan dulu.
pemeriksaan spasme otot dengan palpasi. Sebentar, nanti saya tayangkan. Ini saya off-kan dulu. Pemeriksaan otot, ya. Kemudian ya. Spasme otot tadi diperiksa dengan palpasi. Yang spasme terutama otot-otot pernapasan, entah otot utama, entah otot bantu, nanti tinggal Anda mendeteksi otot yang mana yang spasme. Kenapa? Karena dipakai untuk kerja berat, mengatasi sesak napas dan batunya itu kerja berat, sehingga biasanya terjadi spasme otot-otot pernapasan. Selain mungkin ada spasme juga di area lain karena dia tiduran terus, bisa ada karena posisi tertentu misalnya. Dan pemeriksaan kemampuan fungsional, Anda cari pemeriksaan kemampuan fungsional pakai apa. Nah, kalau sudah, nanti kemudian, dari pemeriksaan penunjang tadi ya, dari dokter, yang Anda bisa ngeceknya di rekam medis, EKG-nya bagaimana, ronsen torak biasanya ada edem pulmo, ada kardiomegali. Dari ekokardiografi nanti akan kelihatan ruangan-ruangannya dan tekanan di ruang itu normal atau tidak, ya. Nah, penegakan diagnosis tadi ya, selalu saya ingatkan, selain masalah yang Anda temukan, Anda juga harus memikirkan masalah pasif. Apa itu masalah pasif? Masalah yang saat ini belum muncul, tapi kalau dibiarkan saja, tidak dicegah, nanti bisa muncul. Pada kasus ini, masalah pasifnya adalah pasiennya kan tirah baring jangka lama. Kalau tidak diberi tindakan pencegahan komplikasi, akibat tirah baring lama bisa terjadi penumpukan sekret paru, bisa DVT, bisa ulkus dekubitus, bisa konstipasi, dan ototnya semakin lemah, bahkan bisa atrofi. Jadi Anda juga harus memikirkan itu. Nah, impairment pada kasus ini apa? Apa, Mika? Coba impairmentnya apa? Tadi sudah saya sebutkan di depan, termasuk pemeriksaan spesifiknya. Yuk, sambil Anda nambahi catatannya. Pada CF berarti impairmentnya apa aja? Atau impairment adalah keluhan atau kerusakan yang ada di tingkat jaringan atau keluhan yang dialami pasien. Apa? Apa, Mika? Bengkak bukan? Bengkak. Pak, pakai bahasanya medis. Kalau sudah diagnosis fisioterapi bahasanya medis. Bengkaknya berarti apa bahasanya? Edem. Edem tungkai bilateral, apalagi? Ini kita lihat yang di sini. Selain bengkak, apalagi? Nanti dia ngeluh apa lagi? Sesak napas. Sesak napas, ya. Jadi ada edem tungkai bilateral, ada sesak napas dan batuk, ya. Sesak napas dan batuk, terus apa lagi? Mungkin ada asites ya, edem, asites. Kalau mau didahulukan mending sesak napas dulu, karena yang mengancam nyawa dulu. Ada impairmentnya, ada sesak napas. Kemudian ada udem tungkai bilateral, ada asites. Terus ada spasme otot-otot bantu pernapasan. Ya toh? Apa spasme otot pernapasan? Terus biasanya ada penurunan kekuatan otot juga. Lemah, ya. Nah, dia diabetes jangka lama. Misalnya itu temuannya, kan nanti tidaknya tergantung temuan Anda di lapangan, tapi misalnya ketemu itu yang paling lazim itu. Terus functional limitation-nya apa? Functional limitation adalah keterbatasan fungsi sehari-hari akibat adanya impairment yang ada tadi. Tadi kan gara-gara sesak napas, gara-gara edem, gara-gara asites, gara-gara spasma, dan lain-lain mengakibatkan keterbatasan fungsi. Apa isinya? Diana? Aduh, suaranya nggak keras ya. Dan ambulasi terbatas seperti apa? Aktivitas daily living mandi sendiri. Putus-putus ya. Ya, intinya pasien mengalami keterbatasan dalam melakukan activity of daily living-nya, transfer ambulasinya terganggu, activity daily living-nya terganggu ya. Dia bernapas susah, apalagi
melakukan hal yang lain, transfer ambulasinya terganggu, dia ADL-nya terganggu, mau mandi sendiri, mau makan sendiri, mau jalan-jalan, mau apalagi beraktivitas yang lain tuh terbatas. Bisa dituliskan di detail. Terus participation restriction, yaitu keterbatasan dalam berpartisipasi di lingkungan pekerjaan maupun beraktivitas sosial. Isinya apa, Ana Amalia? Pasien tidak bisa beraktivitas sosial di masyarakat. Ya, tidak bisa kembali bekerja, tidak bisa bekerja di pekerjaannya dan tidak bisa beraktivitas sosial di masyarakat. Jadi isinya seperti itu, selalu biasakan seperti itu, impairment. Nah, setelah ketemu permasalahannya, ya, Anda kemudian menentukan tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan jangka pendek. Ingat tadi, jangka pendeknya terkait impairment. Tujuan jangka pendeknya apa? Ada sesak nafas, berarti mengurangi sesak nafas. Ada edem dan asites, berarti membantu mengurangi edemnya, kemudian mengurangi spasmonya, mengurangi apa lagi tadi ya? Sesak nafas, batuk, edem, spasme otot, kemudian meningkatkan kekuatan otot. Pokoknya tadi misalnya ketemu impairment-nya 5, ya Anda nuliskan tujuan jangka pendeknya 5. Tujuan jangka panjangnya apa? Terkait functional limitation dan participation restriction. Tujuan jangka panjangnya apa? Mengembalikan aktivitas fungsional pasien atau mengoptimalkan aktivitas fungsional pasien. Jadi mengembalikan supaya dia bisa ADL-nya bisa dilakukan. Nah, setelah menentukan tujuan, barulah pilih modalitasnya. Urut lagi, jangan langsung apalan, wah kalau CHF itu di ini, jangan. Tadi, tiap orang kan beda-beda temuannya. Mengurangi sesak napas, apa yang bisa dilakukan pada kasus ini? Sesak napasnya gara-gara edem pulmo loh, beda dengan asma loh. Jangan apalan, kalau ada sesak napas di nebul loh. Sesak napasnya penyebabnya beda kok di nebul. Pada kasus ini, dia lebih ke bagaimana breathing exercise Anda, breathing exercise-nya. Nanti pilihan-pilihannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana nanti dengan Bu Jinten. Ya. Mengurangi edem, mengurangi edem dengan sesak nafasnya juga dengan positioning. Positioning apa? Kalau karena dia edem paru, maka posisinya pasien tidurannya setengah duduk. Dalam bahasa medis, setengah duduk itu apa? Half lying. Jadi posisi untuk mengurangi sesak nafas, pengaturan posisi dengan setengah duduk atau half lying dan melatih breathing exercise. Nah, catat sendiri ya. Nanti post testnya banyak yang dari catatan ini. Kemudian, karena ini harusnya untuk materi prakteknya Bu Jinten nanti. Tapi karena kosong, jadi saya tambahkan lebih banyak. Terus, tadi apa, itu sudah termasuk batuknya ya. Kemudian, karena dia nanti dibantu dengan obat-obatan untuk mengurangi sesak napasnya, itu lebih banyak di obat-obatan. Mengurangi spasme otot pernapasan. Dengan cara apa? Apa Lutfiah? Untuk mengurangi sesak napasnya. Mengurangi udemnya, cara mengurangi udemnya. Cara ulangi ya, tadi sesak napas sudah dengan half lying dan breathing exercise. Kalau mengurangi udemnya, udem tungkainya bisa dengan elevasi. Apa? Menunjukkan ya pengaturan posisi, yaitu elevasi, kedua tungkai. Selain itu, selain dielevasi diapakan? Supaya lebih lancar edemnya, supaya berkurang. Dengan tindakan masas. Jadi ditinggikan atau dielevasi, dimasas ya, dari distal ke proksimal. Pada kasus-kasus tertentu, misalnya yang kasus edem yang lain ya, bisa sampai bahkan bandaging dengan elastik verban atau ada elastik khusus kayak kasus-kasus yang udem yang lainnya. Tapi kalau ini nanti tinggal lihat psikonya. Intinya bisa dengan elevasi dan masas. Kalau bandaging dan itu yang lainnya, misalnya kalau kasus varises tuh bisa elevasi, bisa masas, bisa bandaging dengan elastik verban, bisa dengan stocking. Ya.
Tapi kalau kasus ini cukup dengan elevasi sama masas dari distal proksimal untuk membantu orang ini. Kemudian spasme otot pernapasan. Dengan apa Saldi mengurangi spasme otot? Jadi alur pikirnya tadi ya, gitu ya. Tadi kan ada tujuan mengurangi spasme otot. Nah, modalitasnya apa? Untuk mengurangi spasme otot. Ya? Masas. Ya, masas. Sebelum masas mau diberi apa? Biar lebih optimal hasilnya. Untuk merelaksasikan otot. Mau TENS, inframerah, diatermi, ultrasound, apa? Biasanya untuk awalan masas. Infrared. Ya, untuk relaksasi otot diawali dengan infrared kemudian dimasas. Kalau TENS itu untuk nyeri ya, biasanya ya untuk mengurangi nyeri misalnya. Tapi kalau untuk infrared bisa untuk merelaksasikan otot. Ya, jadi di infrared dilanjut masas. Ini dicatat loh ya, ini malah poin pentingnya di sini loh, dari diagnosis fisioterapi, tujuan jangka pendek, pemilihan modalitas tadi. Terus untuk meningkatkan kekuatan otot dengan terapi latihan, tetapi terapi latihannya ini harus disesuaikan kondisi pasien. Kalau dia masih sesek banget, ya belum boleh aktif dulu, dia masih pasif dulu. Seiring dengan nanti seseknya semakin berkurang, bengkaknya semakin berkurang, nanti baru kemudian beralih ke aktif, kemudian resisten berikutnya. Nah, jadi bertahap untuk terapi latihannya, disesuaikan kondisi pasien. Nah, nanti kalau sudah seseknya berkurang, seiring dengan obat yang pengobatan yang dijalani dan fisioterapi yang dijalani, biasanya sesak nafasnya berkurang, udim dan asitesnya berkurang, spasme ototnya berkurang, kekuatan otot meningkat, maka nanti kemampuan fungsionalnya juga akan meningkat. Kalau sudah membaik lumayan nanti, jadi Anda lihat sikon pasien tidak disamaratakan, kemudian setelah memungkinkan mobilisasi, ya Anda lakukan latihan mobilisasi secara bertahap. Ya. Nanti nggak boleh terus-terusan posisinya gitu, karena nanti bisa ulkus, bisa pengecilan otot dan lain-lain, jadi juga ada mobilisasi juga ya. Dari misalnya latihan miring kanan, miring kiri, duduk sendiri, berdiri, kemudian berjalan. Nah, itu mobilisasi bertahap supaya dia kembali ADL-nya. Nah, jadi yang Anda lakukan tadi ada banyak pilihan modalitas, nanti mana yang diaplikasikan sesuai dengan temuan Anda di lapangan. Karena tidak semua pasien sama. Ada yang sesek banget, ada yang seseknya ringan, ada yang asitesnya gede banget, ada yang asitesnya minimal. Jadi tergantung pasien. Nah, dari EBPT, Evidence Based Physical Therapy sendiri, ternyata ketika pasiennya sudah terkendali, sudah tidak diintensif lagi, sudah ini ternyata efek latihan aerobik dan resisten, tahanan dan aerobik itu memperbaiki bagaimana konsumsi oksigen, kekuatan otot, dan kualitas hidupnya. Ya. Kemudian ini juga sama ya. Kemudian sama ini training ini ya. Ya. Jadi nanti ujungnya kalau sudah memungkinkan semuanya ke latihan aerobik dan latihan resisted ya, dengan tahanan. Ini Anda bisa EBPT, bisa browsing. Jadi ini saya contohkan bagaimana evidence base-nya, bagaimana pelaksanaan terapinya tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan pada CAF, tapi saya bertahun-tahun di sini belum pernah pasien presentasi kasus KTI pasien yang ambil jantung itu pada takut, jadi enggak menangani tapi enggak mau ngambil untuk presentasi kasus atau KTI. Padahal kasusnya sebenarnya banyak ini. Nah, edukasi apa yang diberikan selain bagaimana harus tertib kontrol baik di dokter maupun fisioterapis,
kemudian latihan yang dijalankan di rumah, kalau dia pulang atau rawat jalan, apa latihan yang harus dilakukan di rumah, harus dijalankan juga bagaimana mengelola gaya hidupnya. Merokoknya ya disarankan berhenti, supaya nggak banyak bengkak ya kurangi yang asin-asin, yang banyak natriumnya dikurangi. Sekali lagi, makanan, minuman yang banyak natriumnya dikurangi, karena nanti kalau banyak tinggi natrium akan menimbulkan bengkaknya bertambah. Ya. Sesaknya juga akan bertambah. Ya. Jadi edukasinya juga harus berisi pengelolaan gaya hidup. Nah, itu aja. Nah, nanti tinggal dievaluasi setelah setiap kali terapi, dievaluasi sesak nafasnya berkurang enggak, dengan apa, untuk tahu turun atau tidak ya pakai alat ukur skala Borg atau FAST tadi, FAST modifikasi, spasmenya dengan palpasi, edemnya dengan midline, ya, kekuatan ototnya dengan MMT, kayak gitu, dievaluasi lagi dengan alat ukur yang sesuai. Kita tahu terapi berhasil kalau keluhannya berkurang, ya, tahu berkurang karena diukur dengan alat ukur yang sesuai. Jadi sekali lagi, ujian saya, post-test ujian saya maupun ujian kompetensi itu nanti banyak tentang pemeriksaan. Alat ukurnya apa, metodenya bagaimana, nama pemeriksaan spesifiknya apa, kalau hasilnya begini artinya apa. Banyak sekali isinya pemeriksaan. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ini tadi sekalian saya presensi pas pas tanya jawab tadi. Oke. Kalau tidak ada, nanti untuk prakteknya dengan Bu Jinten Anda komunikasi lagi mau kapan pengganti hari untuk prakteknya ya, karena Bu Jinten masih pelatihan di luar kota. Untuk berikutnya seperti saya sampaikan di Google Classroom, ada post-test ya hari ini, karena itu nanti saya menyiapkan dulu seperti biasa, kalau sudah nanti saya share kodenya ke salah satu teman Anda. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat.